Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara dan anak-anak warga jemaat Gereja Kristen Jawa Mejasem Tegal. Puji syukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kesehatan sampai dengan hari ini. Marilah kita bersukacita, kita akan mengawali kebaktian minggu hari ini dari rumah kita bersama dengan keluarga kita masing-masing. Marilah kita mengawali kebaktian minggu hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Allah kami, Tuhan Bapa di dalam surga, dimuliakan nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Puji syukur dan terima kasih atas berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami di saat pagi hari ini. Tuhan berkenan membangunkan kami dari masa istirahat kami, bersyukur, kesehatan, kekuatan Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan pagi hari ini Tuhan, dengan sukacita kami datang kepadamu, kami haus akan hadirat-Mu. Ya Allah yang Maha Kasih, kami datang kepada Tuhan dalam kebaktian minggu pagi hari ini. Kami juga mengundang Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami, dan kiranya Tuhan memberkati kami dalam kebaktian minggu hari ini dari rumah kami bersama dengan keluarga yang kami sayangi. Terima kasih ya Allah, teristimewa pula ketika hari ini kami akan menerima berkat-Mu dalam perjamuan kudus. Kiranya perjamuan kudus boleh menjadi alat Tuhan untuk memelihara iman kami. Terima kasih Allah, kami menyerahkan seutuhnya ibadah kami pagi hari ini dari awal sampai dengan akhir hanya di dalam berkat yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal.
benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai, mari datanglah. Sungguh hati kita kan senang, bebas dosa hati pun tenang. Bersama Yesus dalam senang, di rumah yang kekal. Kita berdoa untuk menerima sabda Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat pagi ketika kami berbakti kepadamu, kami pun rindu akan pengajaran Tuhan melalui sabdamu. Kiranya Tuhan berfirman atas kami, dan kami siap untuk menerimanya. Roh Kudus menolong kami, supaya kami dapat mengerti dengan baik akan firman yang akan kami renungkan bersama. Demikian pula hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk melayankan sabda-Mu, Tuhan kiranya berkenan memberkati. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi ini terambil di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian pembacaan sabda Tuhan, dan kiranya firman ini memberkati kita. Jemaat yang dikasihi dan juga yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita sepintas membaca bacaan Alkitab kita hari ini, kita akan merasa dan mungkin kita berkata, kok Tuhan Yesus gitu amat ya? Tega ngomong kasar sama ibu-ibu yang meminta tolong kepadanya. Barangkali kita akan mengatakan yang sama, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak. Memang sepintas demikian. Tetapi jika kita memperhatikan, ada hal menarik yang dapat kita lihat dari peristiwa ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini dimulai ketika Yesus pergi menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, tertulis pada ayat 21, di mana kedua daerah ini sebenarnya bukan termasuk daerah dari orang Yahudi.
Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus menyingkir ke sana? Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kemungkinan Tuhan Yesus menyingkir dari para imam, ahli Taurat, dan orang Farisi yang mencoba membunuhnya, karena memang menurut mereka Yesus sangat membahayakan. Kemungkinan pula Yesus juga ingin pergi menyendiri. Hal ini terutama karena Yesus ingin mengambil waktu bersekutu dengan Bapanya. Atau juga Tuhan Yesus ingin menjauhi orang Yahudi yang saat itu mencoba menjadikannya sebagai raja duniawi. Saat di daerah tersebut, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak, datanglah seorang perempuan Kanaan yang berseru-seru meminta Tuhan untuk menyembuhkan anak perempuannya yang sedang kerasukan setan. Peristiwa kemudian dicatat di ayat yang ke-22. Herannya, Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawab permintaan secara langsung dari perempuan Kanaan tersebut. Padahal kita mengenal Tuhan Yesus sebagai seorang yang ramah, tidak segan-segan menolong, dan segera tanggap dengan penderitaan orang yang datang meminta pertolongan kepadanya. Nah, justru dengan diamnya Tuhan Yesus, para muridnya datang kepada Tuhan Yesus karena merasa terganggu dengan teriakan-teriakan yang dilontarkan oleh perempuan Kanaan tersebut. Pada ayat yang ke-23. Barulah setelah itu Yesus pun menjawab perempuan Kanaan tersebut pada ayat yang ke-24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang kepada umat Israel. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana jika kita berdoa, kemudian dijawab Tuhan dengan perkataan seperti itu? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang kepada umat Israel. Kita mungkin akan putus asa dan menyerah. Tetapi kalau kita belajar di firman hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak, tidak seperti yang terjadi dalam diri perempuan Kanaan itu. Ia justru mendekat dan menyembah kepada Tuhan serta berkata, Tuhan, tolonglah aku. Dan ucapan selanjutnya justru lebih keras disampaikan oleh Tuhan Yesus menyindir kepada perempuan Kanaan tersebut pada ayat yang ke-26. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Secara tidak langsung, Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus mengatakan bahwa bangsa Israel itu anak-anak dan bangsa di luar Israel itu dalam tanda petik sebagai anjing. Kalau kita rasakan, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak, perkataan itu kasar kalau dikatakan dan didengar oleh orang yang hidup di zaman ini, seperti saya dan Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak. Memang kita tidak bisa memahami dengan baik mengapa Tuhan Yesus sampai mengatakan hal tersebut. Apakah hanya untuk menguji iman dari perempuan Kanaan atau ada alasan yang lain? Tetapi menarik apa jawaban dari perempuan Kanaan tersebut. Ia sama sekali tidak membantah Tuhan Yesus, tetapi ia berkata dengan tegas, benar Tuhan. Pada ayat 27 bagian A. Saat itu perempuan Kanaan memposisikan dirinya sebagai tanda petik anjing yang sebenarnya tidak layak untuk menerima mujizat dan anugerah dari Tuhan. Tetapi perempuan Kanaan tersebut melanjutkan, walaupun sebenarnya dia tidak layak, dia mengatakan pada ayat 27, ia hanya ingin meminta remah-remah atau sisa makanan yang jatuh dari meja tuannya. Ia tidak membantah Tuhan,
Tetapi di sini perempuan Kanaan itu meminta jatah atau bagian dari Tuhan Yesus walaupun jatah atau bagian yang diberikan Tuhan Yesus itu hanya sisa-sisa dan menurutnya itu cukup bagi dirinya. Dan itulah mengapa akhirnya Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak, Tuhan Yesus pun memuji iman dari perempuan Kanaan tersebut dan berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan akhirnya anak perempuannya sembuh. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi oleh Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, iman seperti inilah yang Tuhan inginkan. Iman yang ditunjukkan oleh perempuan Kanaan ini adalah iman yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak memandang apapun latar belakang kita. Tuhan tidak memandang kita dari suku mana. Tuhan tidak memandang seberapa tinggi tingkat pendidikan kita. Tuhan juga tidak memandang apa sih pekerjaan kita dan lain sebagainya. Tuhan melihat iman kita seperti Tuhan melihat iman dari perempuan Kanaan. Kita tahu Kanaan sangat berbeda dengan umat Israel. Yang penting adalah seberapa besar kita memiliki iman kepada Tuhan. Dan mungkin saja Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin saja Tuhan seperti seakan-akan mengulur-ngulur waktu dalam menolong kita. Tetapi kita kiranya tetap beriman dan tidak menyerah. Maka tidak akan ada yang mustahil. Tuhan akan menolong. Seperti halnya kalau kita boleh rasakan dalam hari-hari kita terus berjuang melawan pandemi COVID-19. Sampai hari ini kita terus berdoa, meminta tolong untuk Tuhan mengakhiri pandemi di tengah bangsa kita. Tetapi seakan-akan Tuhan mengulur-ngulur waktu dalam menolong. Dan disinilah Tuhan ingin melihat iman kita. Seberapa besarkah iman kita tetap setia kepada Tuhan dan terus berdoa meminta tolong untuk Tuhan menolong bangsa kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, sudahkah kita memiliki iman seperti perempuan Kanaan tersebut? Tuhan memberkati kita. Amin.
kita saja pada Yesus Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam Warta Gereja, dalam kebaktian Minggu hari ini, kita akan menerima sakramen perjamuan, meskipun kita menerimanya dari rumah kita bersama dengan keluarga kita masing-masing. Sakramen perjamuan dilayankan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. 2. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. 3. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? 4. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus.
serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur sakramen perjamuan ini adalah lambang dari tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang mendatangkan keselamatan. Mari sebelum kita menerima roti dan anggur sakramen perjamuan ini, kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaan di surga, serta memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkan, seperti roti dan anggur ini juga menyegarkan tubuh kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Makanlah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anggur dalam cawan ini adalah melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Minumlah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan. Mari masing-masing mengucap dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas berkat-Mu ketika Tuhan memberkati kami dengan perjamuan kudus. Kiranya ya Bapa, perjamuan kudus yang kami terima hari ini sungguh-sungguh menjadi sarana yang Tuhan pakai. Engkau berkenan memelihara iman kami. Allah, kiranya Tuhan menolong kami supaya kami tetap dan terus memberitakan kebaikan dan kemuliaan Tuhan sepanjang hidup kami. Kami bersyukur ya Allah, bahwa sampai hari ini Tuhan tetap memelihara iman kami. Iman yang harus berjuang ketika kami harus berjalan dalam kondisi hidup kami saat ini. Kami harus terus berjuang melawan pandemi COVID-19. Ajar kami ya Allah, untuk kami tetap memiliki iman seperti seorang perempuan Kanaan yang tetap dengan setia terus memohon kepada Tuhan, memohon pertolongan. Kiranya ya Allah, Tuhan pun menolong kami untuk kami tetap memiliki iman yang setia, iman yang terus memohon kepada Tuhan, untuk Tuhan berkenan memulihkan bangsa kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dan biarlah Tuhan terus menganugerahkan kami kekuatan untuk kami menjalani hidup setiap hari. Tuhan memberkati kami, anak-anak-Mu, jemaat Tuhan di GKJ Mejasem. Kiranya kami menjadi pribadi yang terus berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga mengundang Tuhan memberkati setiap keluarga kami. Kiranya kasih setia Tuhan terus memelihara keluarga kami, memberkati aktivitas keluarga kami. Tuhan pun juga berkenan memberkati, baik anak-anak yang masih belajar maupun kami yang sudah bekerja. Tuhan terus menolong dan menguatkan kami. Demikian pula ya Allah, kami juga hendak menyerahkan untuk saudara-saudara kami di antara kami yang menderita sakit. Kami pun memohon berkat kesembuhan dan pemulihan kesehatan kembali. Seperti juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Kami percaya kuasa-Mu ya Allah menyembuhkan saudara-saudara kami ini melalui karya
Setiap tenaga medis yang terus berjuang, Tuhan pun berkenan menganugerahkan kekuatan dan kesehatan untuk seluruh tenaga medis. Terima kasih ya Allah. Tidak lupa kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam minggu ini boleh menerima anugerah-Mu, merayakan hari ulang tahun. Kiranya Tuhan pun anugerahkan berkat panjang umur, berkat keberhasilan, dan berkat kekuatan di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Allah. Allah kami yang Maha Kasih, kami saat ini juga berdoa, kami hendak menyerahkan kehidupan gereja-Mu. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami percaya pemeliharaan dan berkat-Mu atas kehidupan gereja-Mu di sini. Ya Bapa, ketika saat ini kami kembali beribadah di rumah, biarlah itu kami syukuri sebagai bagian dari berkat-Mu. Tuhan tetap memakai kami untuk hadir bagi bangsa kami untuk mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan tolong, biarlah gereja-Mu boleh terus berkarya di tengah masyarakat, di tengah kondisi saat ini. Khususnya Tuhan, ketika kami juga berdoa untuk setiap kami dan juga seluruh warga masyarakat yang terdampak secara sosial ekonomi. Ajar kami sebagai sebuah gereja untuk hadir atas mereka, membagikan berkat dan cinta kasih Allah. Terima kasih Bapa, dan kami menyerahkan sepenuhnya pula kehidupan bangsa kami hanya dalam pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan memulihkan bangsa kami dari pandemi COVID ini. Terkhusus untuk daerah di mana kami tinggal. Kiranya kami pun memohon berkat perlindungan dari Tuhan. Kiranya desa kami ini, Mejasem Barat, juga aman dalam perlindungan Tuhan. Untuk pemimpin kami, pemerintah kami, kiranya Tuhan tetap anugerahkan hikmat dan kekuatan untuk boleh terus hadir dalam kondisi pandemi ini. Tuhan tolong mereka sebagai alat-Mu untuk mengatasi pandemi ini dengan seluruh dampak yang terjadi. Terima kasih ya Allah. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah-Mu hari ini, dan biarlah berkat-Mu tetap tercurah atas kami. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan dalam pengasihan-Mu, dan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di dunia ini, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita ikrarkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema yang Allah terkebun dalam susah pun senang dalam segala bermazmur mengucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku, Roh Kudus berkuasa Mari kita kembali berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ketika saat ini Tuhan memberikan kesempatan kami untuk mengaturkan persembahan. Berkati persembahan kami ini Tuhan, kiranya persembahan yang kami himpunkan mendatangkan hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur atas berkat-Mu yang Tuhan curahkan dalam kehidupan keluarga kami. Bapa di surga, saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami juga memohon kekuatan dari Tuhan untuk Tuhan berkenan menolong kami untuk menjalani aktivitas kami 1 minggu yang akan datang. Penyertaan dan berkat-Mu senantiasa hadir, memberkati dan menaungi kami. Terima kasih ya Allah, syukur bagi-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah minggu hari ini. Dan mari sebelum kita mengakhiri, terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Apa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersaksi atau takut, beriman tetap teguh. Meski
tersembunyi bagiku. Hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia apabila Kamu nampak dengan kemuliaan-Nya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.